Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, dengan sukacita dan kegembiraan kita menyambut penggenapan akan janji Allah, yakni kehadiran Sang Penebus, kehadiran Sang Penyelamat di tengah-tengah kita yang lahir dan terbaring lemah di dalam palungan. Kehadirannya sungguh membawa kehidupan baru, kehadirannya membawa harapan baru, kehadirannya membawa keselamatan bagi siapapun yang mau datang dan menyembah kepadanya. Dengan kegembiraan dan sukacita, kita mensyukuri atas rahmat dan kemurahan Allah ini. Para saudara yang terkasih, sekarang mari dengan penuh kerendahan hati kita mengakui akan keberdosaan kita, supaya kita sungguh dilayakkan Allah sendiri merayakan peristiwa penyelamatan yang agung ini. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Gloria in excelsis Deo. Axomonebus, bone voluntatis, oramus Te. Amen.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Kau perkenankan merayakan kelahiran putra-Mu. Kami mohon dengan rendah hati, lahirkanlah kembali putra-Mu dalam diri kami, dan di tengah masyarakat agar kami makin menghayati penyertaan-Mu melalui Kristus. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Yesaya. Inilah yang dimaklumkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, penyelamatmu datang. Mereka yang dikumpulkan dengan jerih payahnya ada bersama-sama dengan Dia, dan mereka yang dihimpunnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. banyak pulau bersuka cita. Langit memberikan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Hari ini cahaya turun atas kita, sebab Tuhan lahir bagi kita.
sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus. Hari ini cahaya turun atas kita, sebab Tuhan lahir bagi kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, ketika kerahiman dan kasih Allah serta juru selamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata satu sama lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati
dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, sungguh patutlah kita sambut dengan penuh kegembiraan dan sukacita atas kehadiran Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Kehadiran Tuhan Yesus menjadi tanda ungkapan cinta Allah kepada manusia. Cinta Allah kepada manusia tidak bergantung keadaan manusia. Cinta Allah sungguh-sungguh mengalir dari kemurahan hati dan belas kasih-Nya. Allah mengungkapkan cintanya kepada kita di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Maka sungguh warta yang diterima oleh para gembala bahwa telah lahir Sang Juru Selamat menjadi warta kegembiraan, menjadi warta yang harus selalu hidup di dalam diri kita. Artinya bahwa pertama-tama warta yang kita terima, pemberitaan yang kita terima itu adalah berita sukacita, warta kegembiraan, warta keselamatan. Maka kalau yang pertama kita dengar dari Allah dalam hidup kita adalah warta gembira, warta sukacita, warta kegembiraan ini, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan hal yang sama. Tidak ada alasan bagi kita untuk memberitakan hal yang sebaliknya. Karena pertama yang kita terima dari Tuhan Allah adalah kabar gembira, kabar sukacita atas kelahiran Sang Kristus penebus dunia ini. Dan demikian juga bagaimana para gembala ini yang menerima warta itu menerima dengan kegembiraan dan sukacita. Tanda bahwa mereka menerima dengan kegembiraan, menerima dengan sukacita, dengan hati yang terbuka. Bagaimana mereka mengungkapkan satu dengan yang lainnya. Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Pergi ke Betlehem, ke tempat di mana ditunjukkan oleh malaikat yang menjumpai mereka bahwa di sanalah telah lahir Sang Juru Selamat. Di sanalah telah hadir, telah lahir kehidupan yang baru, harapan yang baru bagi siapapun. Dan kita tahu para gembala selalu menjadi salah satu simbol orang yang tidak dipedulikan, orang kecil, miskin yang sungguh-sungguh kehadirannya tidak diperhitungkan. Tetapi warta itu ternyata pertama-tama disampaikan kepada mereka. Kita juga bagaimana dalam hidup kita seringkali merasa tidak dihargai, merasa tersisih, terpinggirkan. Kita merasa kehilangan harga diri kita dan segala macamnya. Kita merasa kecil, lemah, tak berdaya. Tetapi sekarang justru dipilih oleh Allah untuk menerima warta akan sukacita ini, warta gembira ini. Maka dengan sendirinya kita pun hendaknya juga memiliki semangat seperti para gembala ini, bergegas untuk pergi ke Betlehem. Ke Betlehem bukan hanya sekedar untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh para malaikat, tetapi pertama-tama sungguh untuk menyaksikan karya Allah ini,
untuk menyaksikan perbuatan Allah yang hadir di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, ajakan marilah kita pergi ke Bethlehem. Bagaimana para gembala bersepakat untuk pergi ke Bethlehem sekali lagi, bukan untuk membuktikan perkataan para malaikat, tetapi untuk melanjutkan kekaguman, keheranan, sukacita yang mereka alami karena warta keselamatan itu. Di sana mereka menjumpai sang bayi terbaring di dalam palungan. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, mari kita pergi ke Bethlehem sungguh-sungguh untuk menjumpai sang bayi ini. Di sana ada Maria dan Yusuf. Dan apa yang terjadi ketika para gembala ini sampai di hadapan sang bayi? Bahwa mereka menyaksikan semuanya persis seperti yang dikatakan oleh para malaikat kepada mereka. Dan terlebih mereka hadir bersama dengan sang bayi di sana, memberikan kesaksian apa yang telah mereka terima dari malaikat Tuhan. Dan semua orang yang mendengarnya mengalami kekaguman, mengalami keheranan. Para saudara yang terkasih, ajakan marilah kita pergi ke Bethlehem. Sungguh ajakan bagi siapapun untuk menjumpai Tuhan Yesus. Kita tahu Bethlehem dari kata Bet dan Elhem yang artinya rumah roti. Bet itu rumah, Elhem itu roti. Roti selalu menjadi makanan utama bagi bangsa Israel. Seperti kita, nasi. Maka ajakan untuk mari pergi ke Bethlehem. Mari kita pergi ke rumah roti. Di sana kita menjumpai roti hidup dan dibaringkan di dalam palungan. Seperti ternak makan, jerami makan, segala macamnya yang tertuang di dalam palungan. Maka sekarang kita datang ke Bethlehem, menjumpai palungan di mana Sang Kristus roti hidup terbaring di sana, dan dialah roti hidup itu. Di sanalah kita sungguh menemukan hidup, kita menemukan keselamatan. Bethlehem sungguh-sungguh memberikan kehidupan yang baru. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, maka sungguh hari raya Natal merupakan perayaan hadirnya Allah dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus di tengah-tengah kita, di tengah-tengah manusia yang lahir di kandang Bethlehem ini. Maka dengan demikian pula, sungguh dia juga lahir di dalam keluarga kita masing-masing. Maka dengan demikian, kita semua diajak menjadikan keluarga kita, rumah kita, hati kita menjadi Bethlehem itu. Tempat orang menemukan hidup, tempat orang menemukan keselamatan. Karena dengan berjumpa di dalam Bethlehem, kita menemukan kekuatan baru, pengharapan baru. Kalau hati kita, keluarga kita menjadi Bethlehem, tempat menemukan hidup, maka kehadiran kita adalah kehadiran yang harus membawa pengharapan. Kita harus memberikan kekuatan baru. Perjumpaan yang terjadi harus saling menguatkan, meneguhkan, menghibur, membangkitkan harapan bagi yang mengalami kelelahan. Itulah Bethlehem dalam diri kita. Itulah Bethlehem dalam hati kita, dalam keluarga kita. Sehingga sungguh-sungguh menjadi perjumpaan yang menggembirakan. Meskipun bukan perkara yang mudah. Bagaimana kita melihat kisah Yusuf?
ketika mengetahui bahwa Maria tunangannya sudah mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yusuf berencana menceraikan secara diam-diam. Dia lakukan itu karena ketulusan hatinya. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, ternyata itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan Allah, ketulusan hatinya. Ketulusan Santo Yusuf justru dipakai oleh Tuhan Allah untuk menjaga dan memelihara sang bayi yang terbaring di dalam palungan. Kehadiran Santo Yusuf, meskipun dia mengalami krisis yang begitu luar biasa dalam dirinya, tetapi dia tetap percaya akan rencana Allah. Karena itu, Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, meskipun keluarga kita, diri kita mengalami berbagai macam persoalan krisis dan segala macamnya, mari kita belajar dari seorang Yusuf ini, bahwa dia meskipun mengalami situasi yang sulit, tetapi dia tetap memiliki keterbukaan hatinya kepada sapaan Allah. Dia tetap terbuka akan rencana keselamatan yang dikerjakan oleh Allah dalam dirinya. Dia tidak hidup dalam keegoisannya, dia tidak hidup dalam kesombongannya, dia tidak hidup dalam kemarahannya, dalam kebenciannya, dalam sakit hatinya. Tidaklah demikian. Tetapi sebaliknya, bagaimana dia tahu menangkap akan rencana Allah ini. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, inilah sungguh bagaimana Yusuf hadir untuk menguatkan, meneguhkan, memberikan pengharapan baru kepada kita. Kita sungguh-sungguh dipanggil untuk menjadi Bethlehem bagi siapapun, tempat orang menjumpai kehidupan, menjumpai keselamatan ini. Karena itu, Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, sungguh ajakan, mari kita pergi ke Bethlehem. Kiranya dengan perayaan Natal ini kita kembali mengalami kehadiran Allah yang menyelamatkan. Biarlah rumah kita, hati kita, keluarga kita sungguh-sungguh menjadi Bethlehem baru di dalam kehidupan ini. Tempat bagaimana orang mengalami perjumpaan dengan Allah, tempat orang mengalami perjumpaan dengan sesamanya, tempat orang mengalami pembaharuan dalam hidup, tempat orang mengalami keteguhan, penghiburan, dan menemukan kekuatan baru. Tuhan Allah hadir dalam keluarga kita masing-masing untuk menyelamatkan kita. Maka sekarang kita juga dipanggil untuk menjadikan diri kita, keluarga kita, rumah kita sungguh-sungguh Bethlehem itu, sehingga membawa kehidupan dan keselamatan kita. Menjadikan keluarga kita, rumah kita sebagai Bethlehem, berarti itu menjadi sebuah keyakinan bagi kita bahwa Allah hadir dalam hidup kita, Allah hadir dalam keluarga kita, Allah memulihkan hidup kita, Allah memulihkan keluarga kita, Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, mari kita pergi ke Bethlehem. Sungguh kehadiran Tuhan Yesus di Bethlehem, di dalam keluarga kita, sebagai ungkapan kasih karunia Allah yang nyata di dalam diri kita, di dalam keluarga kita. Sungguh dialah Immanuel, Allah beserta kita. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, setelah mendengar sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdiri, kita ungkapkan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan,
yang turut tempat penantian pada ketiga apa di rahmati. Dan dari surga disebutkan apa-apa yang maha kuasa. Para saudara yang terkasih, kebaikan dan cinta kasih Allah sungguh nyata di dalam diri Yesus Kristus Putranya. Marilah kita panjatkan doa-doa kepadanya. Bagi gereja Allah, semoga Bapa memperbarui semangat gerejanya dalam menghayati tugas panggilannya untuk selalu melahirkan Kristus kembali di dalam hati, lingkungan, dan masyarakat di sekitarnya. Marilah kita mohon. Tinggallah Berserta umat-Mu ya Tuhan. Bagi para ibu muda, semoga para ibu merasa bahagia dalam melahirkan manusia baru, sebagaimana Bunda Maria yang berbahagia menerima panggilan perutusan sebagai Bunda Sang Adam baru, Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Tinggallah beserta umat-Mu ya Tuhan. Bagi para gelandangan, para pengungsi yang kehilangan tanah air, tempat tinggal dan pekerjaan, semoga para pengungsi dapat menemukan apa yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan hati penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Tinggallah beserta umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga kita tidak kecewa akan kemiskinan Tuhan, tetapi mengakuinya sebagai Allah beserta kita yang berkenan menjadi miskin seperti kita. Marilah kita mohon. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau mengendaki tinggal di tengah-tengah kami dalam diri Yesus Kristus. Oleh kehadirannya di tengah-tengah kami Kau angkat menjadi putra-putrimu. Dengarkanlah doa kami dan berilah apa yang kami mohon dengan penuh pengharapan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa.
Berdoalah para saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur atas kehadiran Putramu di tengah-tengah kami. Kami mohon bersatukanlah kami sebagai umat kesayangan, dan barulah hidup kami dengan pencurahan Roh Kudus-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu, agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbarui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu.
Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang mendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, dan Dia memberkatinya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dahaku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, menjadi satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya, menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi, bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelainya, para Rasul-Mu yang kudus, para martir-Mu yang jaya, bersama Santo Stefanus, dan bersama Santo Santa pelindung kami masing-masing, dan semua orang kudus, yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu, kami senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini, dalam iman dan cinta kasih. Bersama hamba-Mu, Paus kami Leo XIV dan Uskup kami Agustinus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu, dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia,
bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Para saudara terkasih, mari kita satukan seluruh doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Para saudara yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau dalam Raja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Para saudara yang terkasih, lihatlah Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus yang kita sambut melindungi dan mengantar kita sampai ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran dalam diri Yesus Kristus yang membawa berkat bagi kami. Kami mohon gerakanlah kami untuk mengikuti jejaknya dengan kesediaan berbagi berkat kepada sesama, hingga kami baru sampai pada kediamu ya Bapa di surga. Sebab Dialah yang dalam berkuasa sepanjang segala masa. Para saudara yang terkasih, selamat Natal. Ya, sekarang sudah sah ya. Selamat Natal. Ya, perayaan Natal bukan sekedar perayaan seremonial, bukan sekedar perayaan keagamaan, ini adalah perayaan iman. Yang namanya iman itu selalu soal relasi kita dengan Tuhan Allah dan sesama. Maka perayaan Natal hendaknya membuat kita semakin mampu untuk bersahabat dengan Allah dan bersahabat dengan siapapun, dengan hati yang selalu terbuka. Perayaan Natal ada perayaan iman, maka mengajak kita semuanya untuk selalu memiliki semangat menjadi Bethlehem. Semoga dengan perayaan Natal yang kita rayakan ini, perayaan iman ini, sungguh-sungguh kita menjadi Bethlehem baru, tempat orang menemukan hidup, tempat orang menemukan kegembiraan, tempat orang menemukan sukacita, terlebih tempat orang menemukan keselamatan. Amin. Semoga kebaruan ini sungguh-sungguh membaru hidup kita, semangat kita, dan seluruh hidup kita. Akhirnya kita semuanya sungguh dirahmati oleh Allah karena belas kasih-Nya. Sekarang mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Baik yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia, dan yang telah oleh kelahirannya menjadi yang mulia telah menerangi hari yang amat suci, menghalau kegelapan dosa dari saudara, dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya, dan menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injil-Nya. Semoga Dia yang menyatukan halal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Dan semoga saudara sekalian, keluarga Tuhan dan karya saudara, serta perjuangan iman kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Para saudara yang terkasih, pergilah, misa sudah selesai.